Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila.
الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menggantikan biaya yang telah dikeluarkan yang mungkin cukup besar, apalagi yang haji furoda atau NH yang sampai 300 juta lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan apa yang telah kita keluarkan ini, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik, lebih berberkah, bukan sekedar mendapatkan gelar haji, ya. Karena kalau sekedar dapat gelar haji sudah terlalu banyak orang haji. Tapi bukan itu yang menjadi patokan kita. Siapa yang terbaik di antara kita bukan yang paling banyak hajinya. Walaupun ibadah haji adalah ibadah yang mengumpulkan segalanya, maka tetap kita jadikan niat kita lillahi ta'ala. Karena kalau haji, setiap haji dikasih gelar hak lagi di belakangnya, itu yang haji berkali-kali, gimana cara bacanya itu? Ya, contoh misalnya saya pribadi 4 kali haji, ya, kalau dibaca ditulis hak 4 kali di belakang, di depan nama, kepanjangan, nanti tidak cukup kolom KTP. Ya, cara bacanya juga ha jadinya, ya.
Jadi bukan itu yang menjadi niat kita melaksanakan ibadah yang sangat mulia ini, tetapi ingin agar kembali mendapatkan pahala surga, dan semoga biaya yang sudah dikeluarkan cukup besar ini digantikan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW pernah bersabda, tabi'u al-hajj bil umrah, ikuti haji itu dengan umrah. Artinya kalau sudah selesai pelaksanaan ibadah haji, programkan lagi untuk melaksanakan ibadah umrah. Atau kalau sudah umrah selanjutnya selama ada kemampuan tentunya. Rasulullah SAW mengatakan karena haji dan umrah itu yanfiyani, dia bisa menghilangkan dosa dan kefakiran. Ya, al-hajju al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Umrah dari satu ke umrah yang selanjutnya itu adalah penggugur dosa di antara keduanya. Ini jadi dia yanfiyani, haji dan umrah itu menghilangkan dan menguburkan yang namanya dosa dan juga al-faqr, kefakiran. Nah ini tentu butuh keyakinan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semua, apa yang sudah kita lakukan di hari-hari yang mulia, 10 awal Zulhijjah, kemudian juga hari raya kurban, ayyamut tasyrik, hari-hari kita berzikir, bertakbir, dan juga jamaah haji yang kembali, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang kami juga ingatkan adalah kita ini masih di bulan Zulhijjah. Ya, keutamaan Zulhijjah itu masih ada. Keutamaan bulan haram itu masih berlaku. Kita masih di bulan Zulhijjah. Setelah bulan ini ada juga namanya bulan Muharram, bulan pertama dalam tahun Hijriah, juga masih dalam deretan bulan haram, bulan yang dihormati, bulan yang dianjurkan untuk banyak beramal soleh di dalamnya. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga juga dari hari-hari yang berlalu ini telah kita ambil banyak pelajaran. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah, melaksanakan sesuatu yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi juga telah mengambil banyak pelajaran. Ya, terutama pelajaran haji. Ya, al-hajju madrasatul hayah. Haji itu adalah merupakan pelajaran dalam kehidupan kita, mulai dari talbiyahnya, mulai dari kain ihramnya. Ini kan memberikan pelajaran yang sangat besar bagi kita. Ketika melihat para jamaah haji kumpul di Arafah tanpa melihat lagi suku dan status sosial, semuanya seolah-olah seperti satu. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Saat perjalanan dari Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina dan seterusnya, ini juga perjalanan yang cukup melelahkan, tapi semuanya kita dengan sukarela melaksanakannya karena kita yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai biaya yang cukup besar juga kita rela keluarkan karena ada keyakinan di situ bahwasanya ada yang kita cari yang jauh lebih besar daripada uang 300 juta, daripada uang 60 juta. Kenapa sampai jamaah itu rela mengeluarkan biaya puluhan sampai ratusan juta hanya sekedar untuk melaksanakan ibadah beberapa hari itu? Tentu semuanya karena ada sesuatu yang lebih besar, lebih mahal dari dunia ini. Nah, ini diantara hal pelajaran yang kita ingin dapatkan darinya. Termasuk dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mungkin sudah sering kita dengarkan. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pembahasan terakhir kita dalam kitab ini adalah bab qaulu masyaallahu wa syi'ta. Pembahasan tentang hukum mengucapkan jika Allah menghendaki dan Anda juga menghendaki. Ini sudah kita jelaskan. Kita masuk pada bab yang baru, babun man sabbad dahra faqad adallaha. Bab yang membahas tentang siapa yang mencelah masa, waktu atau tahun, faqad adallah, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, bab yang akan dibahas ini adalah siapa yang mencelah, man sabba ad-dahra,
Madinah itu agak berbeda, ya, sampai orang Eropa saja yang biasa turun salju di sana sampai ke Madinah merasa ada perbedaan dingin di Madinah saat masuk musim dingin. Jadi kalau hanya sekedar memberitakan bahwasanya kita lelah, capek pada hari ini atau waktu ini karena musim panas atau sebaliknya karena kedinginan, maka hal ini tidak termasuk pada yang disebutkan dalam judul bab tadi. Ya, karena dia hanya sekedar memberikan berita, menyampaikan keadaan, ya, menggambarkan keadaan sekarang, hanya sekedar memberitakan. Dan ini makanya terkadang sesuatu itu hukumnya berbeda, balasannya berbeda tergantung niat. Sering kita dengarkan hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Maka kita juga selain niat juga melihat dari lafaz yang diucapkan. Maka dalam masalah cerai misalnya atau dalam masalah zihar dan yang lainnya, memang betul niat menjadi patokan utama, tapi ada beberapa hal itu niat tidak perlu lagi diperhatikan, tidak perlu lagi dilihat, cukup dilihat dari kata-katanya. Dalam masalah muamalah terkadang ya, bukan niat yang dilihat, tapi apa ucapannya. Nah, tapi walaupun ya secara umum kalau akad tertentu itu yang paling ditonjolkan adalah niatnya. Lafaz bisa berganti, bisa berubah, yang penting niat utamanya harus jelas. Tapi pada keadaan tertentu sekali lagi niat juga yang menentukan. Ya, bahkan hadis yang kita sering dengarkan itu merupakan rubu'u ad-din, seperempat dari agama itu ada pada hadis innamal a'malu binniyat. Li'anna al-a'mala binniyat wa mithlu hadzal lafz salihun li mujarradil khabar. Ya, pernyataan-pernyataan seperti ini tidak masalah kalau memang niatnya hanya sekedar mengabarkan. Seperti pernyataan Nabi Lut alaihissalam dalam ayat Al-Qur'an, hadza yaumun 'asib. Ketika Nabi Lut didatangi oleh kaumnya yang sebelumnya didatangi oleh 3 tamu laki-laki yang gagah oleh kaum Nabi Lut, kaum LGBT itu ingin menjadikan ini sebagai korban, ingin melakukan hal yang tidak senonoh kepada 3 tamu Nabi Lut alaihissalam. 3 tamu ini adalah malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan juga malaikat Mikail yang datang memberikan berita kepada
wa ta'ala. Li'annahu nasabat hawadis ila ghairillah, karena dia telah menisbatkan kejadian-kejadian itu bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita jelaskan dan kita sudah pahami semua, siapa yang meyakini adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala maka masuk kepada syirik besar, bahkan keluar dari agama ini. Yang ketiga, an yasubba ad-dahra la li'tiqadihi annahu huwal fa'il bal ya'taqid anna Allah huwal fa'il lakin yasubbuhu li'annahu mahallun li hadzal amri al-makruh 'indahu fa hadza muharramun. Yang ketiga, dan inilah yang sesuai dengan judul bab ini, yaitu dia mencelah masa atau waktu bukan karena keyakinan waktu itu yang membuat kejadian, karena kalau itu sama dengan poin yang kedua, masuk syirik besar. Ini keyakinannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan semuanya. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini masih itu, makanya dia tidak sampai masuk pada syirik besar. Tetapi lakin yasubbuhu, dia mencelah masa dan waktu itu, li'annahu mahallun li hadzal amr, karena terjadinya hal-hal buruk ini pada masa itu. Jadi dia mencelah masa bukan karena keyakinan masa itu yang melakukan keburukan, tetapi karena terjadinya keburukan itu di waktu tersebut, di periode tersebut. Ya, misalnya dia mencelah dan mencaci maki periode tertentu dalam kepemimpinan seseorang. Ya, misalnya dalam kepemimpinan inilah terburuk, ya, kejadian yang terburuk, bukan sekedar berita, tapi dia menghina memang atau mencaci maki. Kalau sekedar berita menurut hasil survei misalnya ini seterusnya, kita dapat simpulkan bahwasanya keadaan terburuk Indonesia adalah pada tahun ini dan ini. Ini kan berita. Ya, silakan, itu tidak ada masalah kalau sekedar berita. Tetapi kalau dia mencela walaupun dengan keyakinan bahwasanya semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini haram walaupun tidak sampai pada derajat syirik, karena masih berkeyakinan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa minas safahi fil aqli wad dhalali fid din lianna haqiqata sabbihi ta'udu ila Allah. Karena ketika dia mencelah masa itu, ya, ketika dia mencelah ini adalah masa terburuk, dia mencelah ini masa yang paling buruk, seyogyanya atau pada hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang menciptakan segalanya. Lianna Allah ta'ala huwa alladhi yasrifu ad-dahra wa yakunu fihi ma arada min khairin aw syarrin falaysa ad-dahru fa'ilan wa laysa as-sabbu yukaffir li'annahu lam yasubbu Allah ta'ala mubashiratan atau mubasharatan. Jadi orang yang melakukan hal ini, yang mencelah satu masa karena terjadinya keburukan di masa tersebut, maka hal inilah yang dimaksudkan dalam hadis atau dalam judul bab, siapa yang mencelah masa maka sungguh telah menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sekedar memberitakan, memberikan kabar, dan tidak ada niat sama sekali untuk mencelah, hanya memberitakan si fulan telah, atau pada masa ini terjadi perang saudara, ya, perang yang mengakibatkan banyaknya orang meninggal. Itu hanya memberitakan, maka hal ini boleh. Yang kedua, ketika dia meyakini bahwasanya masa itulah yang membuat mereka atau terjadinya keburukan, maka ini masuk pada syirik besar. Yang ketiga, tidak berkeyakinan bahwasanya masa yang melakukan atau waktu yang melakukan al-fa'il, tetapi dia mencelah masa itu karena di masa itu terjadi keburukan-keburukan yang disebutkan. Inilah yang dikatakan haram dan tidak sampai pada kekufuran. Pernyataan faqad a'adallah ini juga mengundang pertanyaan. Ya, faqad a'adallah, apakah memang betul Allah bisa tersakiti? Ini senada dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Dalam surah Al-Ahzab ayat 57. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa balasannya?
la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah menyiapkan bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, yu'dzini ibnu Adam, anak cucu Adam menyakiti saya. Yasubbud dahra wa ana dahr, dan ini akan disebutkan dalam hadis yang akan datang juga. Yasubbud dahra, dia mencelah masa, padahal ana dahr, sayalah yang menciptakan masa itu. Uqallibul laila wan nahar, saya membolak-balikkan siang dan malam. Tapi anak cucu Adam itu mencelah hari-hari dan malam-malam yang berlalu. Maka ini menyakiti saya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Nah, apakah menyakiti Allah Subhanahu wa taala betul-betul terjadi? Kalau kepada Rasulullah ini jelas. Al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Siapa yang menyakiti kaum muslimin, baik itu menyakiti perasaannya, menyakiti fisiknya dan yang lainnya, itu jelas. Termasuk dalam hal ini Rasulullah SAW, ya. Dan beliau berapa kali menyampaikan itu, apalagi ketika terjadi namanya hadisul ifk, berita hoax atau berita dusta yang tersebar, yang menyebarnya berita tentang perselingkuhan, ya, berita bohong tentunya, perselingkuhan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Safwan bin Mu'attal. Itu kan menyakiti Rasulullah SAW, menyakiti secara perasaan beliau, ya, walaupun secara fisik mungkin tidak, ya, apalagi bagi wanita ini lebih berat terkadang sakit perasaan daripada sakit fisik, ya, maka hati-hati dengan wanita, ya, perasaannya biasa lebih mudah tersakiti daripada fisiknya. Mungkin kita tidak pernah main fisik, tapi kalau ditanya istri-istri kita, ya mungkin dia bilang dia selalu menyakitiku, tidak ada hari dilewati kecuali dia selalu menyakitiku. Diperiksa badannya tidak ada tanda-tanda sakit, karena yang dimaksud adalah perasaannya yang tersakiti. Ini kalau manusia. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, la yalzamu minal adhiyati ad-darar. Tidak mesti itu ada yang namanya menyakiti lalu kemudian ada namanya ad-darar, bahaya, tertimpa bahaya. Bisa jadi ada seseorang tersakiti tapi tidak kena bahaya, ya, bisa saja kita tersakiti atau tidak enak tapi kita tidak dapat bahaya dari situ. Contoh misalnya dalam hal ini, fal insanu yata'adza bisama'il qabih aw musyahadatihi. Seseorang itu tersakiti dengan menyaksikan atau mendengarkan hal-hal yang buruk atau menyaksikan kasus kejadian yang tidak mengenakan. Itu tersakiti di perasaannya atau dirinya, tetapi tidak ada bahaya yang sampai kepadanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, karena ini adalah sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Rasulullah SAW, maka kita menetapkannya bahwasanya Allah itu tersakiti, ya, ta'adza dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah mencela masa, mencela waktu. Jadi maksud di sini adalah tidak mesti tersakiti itu berarti dia menderita atau mendapatkan bahaya. Ya, boleh jadi dia tersakiti tapi tidak berbahaya. Sebagaimana manusia mungkin merasa terzolimi atau tersakiti dengan bau mulut seseorang, bau bawang, ya, dan seterusnya. Tapi dia tidak berbahaya dengan hal itu, ya, tidak ada bahayanya. Walihada athbatallahu al-adhiyata fil Quran. Makanya dalam beberapa ayat yang kita bacakan tadi, Allah menetapkan bahwasanya Allah itu merasa tersakiti. Ya, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, dan seterusnya. Tetapi ya, sekali lagi, adapun bahaya itu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyebutkan, wa nafa'an nafsihi an yadurrahu syai'un, qala Allah taala dalam ayat Al-Qur'an dulu, innahum la yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidak akan pernah bisa membuat Allah berbahaya atau membahayakan Allah. Itu tidak akan mungkin. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ibadi
innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai sekalian manusia, kalian tidak akan pernah bisa menyakiti atau membuat bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Baik, dalam bab ini ada beberapa ayat yang diangkat oleh Syekh. Ada ayat dan ada hadis. Ya, ada satu ayat dan satu hadis. Insyaallah kita selesaikan malam ini. Yang pertama adalah qauluhu ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan, yang disebut kalau dalam belajar akidah ada namanya kelompok ad-dahriyun. Ad-dahriyun, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah dan seterusnya. Ada juga namanya kelompok ad-dahriyun. Apa itu ad-dahriyun? Adalah orang yang mengatakan ini, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, yang meyakini bahwasanya mati dan hidupnya seseorang itu bukan karena Allah, tapi karena memang waktu, masa. Maka mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya. Apa yang kami jalani ini adalah kehidupan. Ini adalah kehidupan kami di dunia. Namutu wa nahya, ada yang mati, ada yang hidup. Selesai mati, ya sudah selesai. Ya, hidup sampai batas waktu tertentu kemudian mati. Yang membuat dia mati itu bukan Allah menurut mereka. Apa yang membuat mati adalah perjalanan waktu. Ini yang disebut dengan ad-dahriyun, yang menisbatkan kejadian-kejadian pada masa, pada waktu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kami tidak mati atau tidak binasa atau tidak selesai urusan di dunia ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi memang karena dimakan usia. Maka perlu juga kita menjaga ucapan-ucapan kita, walaupun terkadang biasa, santai, tapi jangan sampai mengandung kesyirikan. Kita ingat kembali pembahasan beberapa pekan yang lalu, bahwasanya syirik itu terkadang dia lebih kecil daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam gelap gulita. Ya, sebagaimana pernyataan Abdullah bin Abbas yang pernah kita sebutkan. Ya, misalnya, ya ketika dia mengatakan, ya mami dia pada sudah tua mah ini, ya, tidak lama lagi saya mati. Jadi dia meyakini dia akan mati karena tua. Ya, padahal ada orang yang lebih tua, lebih usianya lebih tua, tapi masih lebih lama hidupnya dibandingkan yang masih muda. Nah ini makanya sebenarnya santai pernyataannya. Ya saya sudah tidak bisa, mungkin saya tidak terlalu lama lagi hidup di dunia ini, ya karena sudah tua. Nah, ini kan bisa masuk pada kategori ini, yaitu kami tidak mati, ya tidak mati kecuali karena memang ya waktu sudah tua, siap-siap mati. Walaupun memang ya kita dalam umat Rasulullah SAW itu kan ada batas waktunya. Beda dengan umat-umat terdahulu, batas waktunya panjang sekali. Ada yang sampai 1000 tahun, ada yang sampai 700 tahun, 500 tahun dan seterusnya. Ya, Nabi Nuh alaihissalam itu saja, itu dalam surah Al-Ankabut ayat 14, sebagian ulama kita mengatakan itu bukan usia beliau, tapi itu usia dakwanya. Yang 950 tahun itu bukan usia beliau, tapi usia berdakwanya. Dan sebelum berdakwah tentu ada masa dari anak kecilnya, kemudian dewasa, kemudian sampai pada usia dia baru berdakwah. Anggaplah 1000 tahun. Dibandingkan dengan kita umat Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sudah pernah menyatakan kalau umat ini kisaran umurnya itu hanya 60 sampai 70 dan sangat sedikit yang lewat batas itu. Jadi kalau sudah 70, hari-hari setelahnya adalah bonus. Tapi tidak boleh kita mengatakan, ya apalagi sampai meyakini, ya yang saya meninggal nanti ini ya karena sudah tua. Ya, jangan sampai kita masuk pada kelompok yang mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr, kami tidak mati kecuali karena memang masanya mati. Tidak lagi menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi mari jaga ucapan kita, sederhana tapi terkadang membuat ada di dalamnya. Tapi insyaallah kalau hanya sekedar berita selamanya, ya kalau hanya sekedar berita secara umum orang meninggal karena sudah tua itu sudah wajar. Ya, sudah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala fil kaun, ya, sudah menjadi sunnatullah fil kaun. Baik, tapi pernyataan wa ma yuhlikuna ad-dahr ini adalah makna laisa halakuna bi amrillahi wa qadari. Mereka meyakini kami meninggal itu bukan karena takdir dan
perintah Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah. Bal bitulis sinin liman talat muddatuhu. Kami mati karena memang kami sudah terlalu lama hidup di dunia, karena sudah umur kami sudah tua. Wal amrad, atau karena ada yang sakit dan sakitnya itulah yang membuat dia mati. Wal humum wal ghumum, karena banyaknya beban, banyaknya derita yang dia hadapi, inilah yang membuat dia mati. Jadi mereka juga meyakini, melihat, menyaksikan ada yang mati muda. Jadi asalnya mereka meyakini kami itu mati karena masa sudah tua, jadi sudah harus mati memang. Tapi terus bagaimana dengan yang masih muda? Ya dia muda mati mungkin karena penyakit, mungkin karena ini seterusnya. Nah di sini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita tetap meyakini segala sesuatu atas kehendak Allah. Ya. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm. Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan itu, kalian mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu karena kalian tidak paham, tidak tahu, kalian tidak memiliki ilmu. Segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu banyak, tapi ada beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala tidurkan sampai ratusan tahun dan hidup kembali. Seperti Uzair. Uzair selama 100 tahun tertidur. Ashabul Kahfi 309 tahun. Ya. Wala bithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 309 tahun tertidur, lalu kemudian bangun kembali tanpa ada perubahan fisik, kuku pun tidak panjang, rambut pun tidak panjang. Makanya ketika bangun ditanya berapa lama kita ini tertidur, ada yang bilang setengah hari, ada yang mengatakan paling lama 1 hari. Ya karena mereka itu masuk ke goa kurang lebih di jam waktu duha dan terbangun di waktu sore, ya, setelah 309 tahun. Saat terbangun dia bilang ini kalaupun gini paling lama kita itu tidur 1 hari 1 malam. Kita karena kecapean dari pagi kita tidur sampai malam, kemudian bangun lagi, baru bangun di sore harinya, kurang lebih 1 hari. Yang lainnya mengatakan terlalu lama itu, paling setengah hari. Kita kan tadi masuk pagi, sore kita bangun, berarti setengah hari saja. Padahal sudah 309 tahun. Uzair juga sama, mengatakan seperti itu. Setelah 100 tahun hidup lagi, ditanya, "Kam labista?" Qala labistu yauman aw ba'dha yaum. Kalau tidak 1 hari, ya setengah hari, sebagian hari saja. Padahal sudah 100 tahun. Nah ini menjadikan kepada kita bahwasanya segala sesuatu semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernyataan kalimat wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, ini bukan kalimat biasa. Mereka ketika mengatakan kami tidak meninggal kecuali karena masa atau karena memang sudah waktunya mati, ini dibalik ucapan ini ada keyakinan bahwasanya setelah itu kami tidak dihukum. Ya, kita mati karena sudah habis ajalnya, sudah habis waktunya, setelah itu mati dan selesai urusan. Tidak ada yang namanya hisab, tidak ada yang namanya balasan. Ini yang diyakini oleh ad-dahriyun. Makanya ini balasan mereka, jawaban mereka ketika didakwai oleh Rasulullah SAW. Disampaikan bahwasanya di hari kemudian nanti itu ada namanya hari kebangkitan, ada namanya hari pembalasan, ada namanya semua apa yang kita lakukan di dunia ini itu akan diberikan ganjaran oleh Allah yang baik-baik. Ya, kalau buruk ya jangan menyesali kecuali pada diri sendiri. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Siapa yang mendapati nanti di hari kiamat kebaikan, maka bersyukur dan memujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Tapi kalau dia mendapati selain dari itu, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Jadi kalimat orang-orang dahriyun ini yang mengatakan kami meninggal karena masa, karena waktu, ini dibalik itu mereka meyakini bahwasanya tidak ada hari pembalasan. Nah, dalam agama kita ini bertentangan dengan akal dan nakal, bertentangan dengan dalil-dalil dan juga bertentangan dengan akal. Dari segi dalil saya kira banyak sekali ayatnya dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya kebangkitan setelah kematian. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihim raji'un. Dan juga ayat-ayat yang lain yang menyatakan tentang adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Dari segi dalil sangat jelas dan banyak, mau Al-Quran pun hadis. Dari segi akal, kira-kira
kira kalau dari segi akal, orang yang banyak melakukan kezaliman, orang yang mengambil harta ini, orang yang membunuh ini, orang yang melakukan keburukan ini, seandainya setelah meninggal dunia tidak ada hari pembalasan, begitu nikmatnya kehidupannya mereka. Ya. Itu para nabi dan para rasul, sampai di antara mereka ada yang digergaji, ada yang dibunuh, seperti Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria dan sekeluarga itu kan dibantai habis. Makanya kalau orang Yahudi membantai kaum muslimin itu hal biasa. Jangankan kaum muslimin, nabinya saja mereka membantai. Ya, makanya kalau kita mengatakan apakah mereka tidak memiliki minimal apalagi namanya itu rasa kemanusiaannya itu ada, tidak melihat itu anak kecil dibantai, ditembak dan seterusnya, kita mengatakan kepada mereka jangankan hal seperti itu, nabinya mereka saja mereka sudah yakini nabinya dan ini mereka bunuh, dan bukan 1-2 nabi mereka bunuh, puluhan. Yang paling terkenal adalah Nabi Zakaria, ya, mereka gergaji, ya, dia potong 2 nabinya, ya, ini orang Yahudi. Maka ya mereka seperti ini, kalau seandainya tidak ada namanya hari pembalasan, betapa indahnya hidupnya mereka. Sudah melakukan ini kejahatan ini, mengambil hartanya orang, bunuh ini, baru kemudian tidak ada balasan. Jadi buat apa orang capek-capek melakukan kebaikan kalau tidak ada balasan, tidak ada sesuatu yang kita raih dari apa yang kita lakukan. Makanya dalam definisi takwa yang disebutkan oleh para ulama kita, selalu mengikutkan itu di belakangnya adalah mengharapkan pahala atau khawatir terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Amalun bi taatillah ala nurin minallah raja'a thawabillah. Mengamalkan segala bentuk ketaatan karena Allah didasari atas ilmu dan penuh harapan mendapatkan pahala. Meninggalkan segala bentuk kemaksiatan karena Allah dipahami, didasari dengan ilmu dan juga karena khawatir mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Adapun Hariyun mereka tidak memahami itu dan tidak meyakini hal itu, sehingga ya mereka dengan santai mengatakan kami mati ya sudah selesai urusan, mau melakukan ini tidak ada masalah. Makanya mereka perang dan seterusnya, tidak peduli mau bunuh berapa orang, karena tidak ada keyakinan sama sekali adanya hari pembalasan. Dan yang sangat menyakitkan ternyata dari kaum muslimin juga masih ada mengaku Islam KTP, di KTP-nya tertulis Islam, tapi ketika ditanya kenapa melakukan hal ini, alasannya sebenarnya bagus ucapannya, tapi kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat benar tapi yang diinginkan dari situ adalah kebatilan. Dia mengatakan hidup ini cuma satu kali, nak, mari kita memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, berfoya-foya, ya, kalimat yang baik sebenarnya kalimat hak, tapi yang diinginkan dari kalimat itu adalah kebatilan. Ya, seharusnya kalau memang hidup ini satu kali, mari kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Mereka justru mengatakan kita manfaatkan untuk nikmati memang di dunia ini. Bila masa muda nikmati memang, kalau sudah tua tidak bisa menikmati. Ya kan banyak seperti itu, makan memang bisa dimakan, tua nanti sudah tidak bisa dimakan sembarangan. Ini tentu ya, seorang muslim tidak berpikir seperti itu. Justru sebaliknya, kalau ini masih muda, manfaatkan untuk hal-hal yang baik yang di hari kemudian nanti bisa kita dapatkan pahalanya. Ini maksud dari ayat itu. Kenapa ayat ini diangkat pada bab ini? Yang terakhir pada hadis, satu hadis yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini, wa fi sahih, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah taala yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr uqallibu al-laila wan-nahar wa fi riwayatin la tasubbu ad-dahra fa inna Allaha huwa ad-dahr. Ini hadis yang juga sudah kita singgung tadi, tapi di sini lebih jelaskan lagi. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini hadis yang disebut dengan hadis qudsi atau hadis al-ilahi ar-rabbani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak cucu Adam menyakiti saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyakitinya? Ya subbud dahra, karena anak cucu Adam itu mencelah masa atau waktu, wa ana ad-dahr, dan sayalah ad-dahr, maksudnya sayalah yang mengatur masalah waktu, saya menciptakan waktu dan mengaturnya. Uqallibul laila wan nahara, saya membolak-balikkan siang dan malam. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la tasubbud dahra, janganlah kalian mencelah masa.
fa inna ad-dahra huwa Allah, karena fa inna Allah huwa ad-dahru, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mudabbir atau yang mengatur masa dan waktu yang ada. Hadis ini ada beberapa faedah yang kita bisa ambil. Yang pertama, namanya hadis qudsi. Perbedaan mungkin dari hadis qudsi dengan hadis yang lain. Salah satu yang sangat mencolok perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis biasa adalah hadis qudsi itu lafadznya bisa jadi dari Nabi alaihi salatu wassalam, bisa juga dari Allah azza wajalla, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis biasa, lafaz dan maknanya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun persamaannya sama-sama adalah wahyu, karena Rasulullah SAW juga berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Yang kedua, sama-sama tidak boleh dibaca dalam sholat. Ya, walaupun ini adalah hadis qudsi, tapi dia tidak boleh dibaca dalam sholat. Dia tidak sama dengan Al-Quran. Hadis qudsi juga derajatnya dari sisi kalau dia sahih. Karena hadis qudsi ada juga yang lemah. Kenapa bisa lemah? Ya, lemah sampai kepada Rasulullah. Jadi periwayatannya sampai ke Rasulullah dianggap lemah. Tapi kalau sahih periwayatannya sampai ke Rasulullah, maka hadis qudsi ini termasuk di antara hadis yang kuat, karena memang maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahkan lafadznya juga adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wallahu alam, yang kami lebih cenderung kepada makna lafadz dan maknanya. Lafadznya bisa dari Rasulullah, bisa dari Allah, tapi maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis-hadis qudsi itu kita dalam meriwayatkannya tidak perlu sama seperti ketika membaca Quran. Ya, kalau baca Quran kan harus berwudu atau harus dalam keadaan suci. Kalau untuk hadis qudsi, walaupun ini adalah firman Allah, tapi dia derajatnya di bawah daripada Al-Quran, maka tidak dipersyaratkan. Ya, sebaiknya iya, tapi tidak dipersyaratkan dalam keadaan suci. Ada beberapa kitab yang memang mengumpulkan hadis-hadis yang disebut dengan hadis-hadis qudsi. Ada beberapa kitab itu mengumpulkan semua hadis-hadis qudsi. Di dalamnya ada yang sahih, ada yang dhaif. Kemudian selanjutnya, apakah di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Dahr? Nah, ini disebutkan oleh sebagian ulama kita, anna asma'allahi al-husna wa ad-dahr ismun jamidun la yahmilu ma'nan illa annahu ismun lil awqat. Ada bahwasanya ad-dahr bukanlah nama Allah, karena dalam bahasa Arab ada sesuatu yang tidak disebutkan dalam lafaz tapi maknanya jelas. Jadi ketika Allah mengatakan anad-dahr, saya adalah masa, maksudnya adalah saya yang mengendalikan masa. Bukan berarti Allah adalah dahr. Maka tidak pantas kalau ada yang namanya abdud dahr, hamba masa. Ya, tidak pantas. Bila saja dahr atau ada namanya dahri dan seterusnya, karena ad-dahr bukan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika ada penyebutan hal ini dalam bahasa ada distilahkan kalimatnya tidak diucapkan tapi jelas maknanya. Jadi ketika Allah mengatakan la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru, janganlah kalian mencela masa karena Allah adalah masa, maksudnya sih Allah yang mengendalikan masa, dan itu sangat jelas dipahami oleh orang Arab. Apalagi ditambah pada lanjutan hadisnya uqallibul laila wan nahar. Ini yang menjelaskan tentang mana dahr. Anad dahr, saya adalah masa. Dijelaskan di lanjutan hadis itu, saya yang membolak-balikan siang dan malam. Ini untuk memahami, jangan sampai ada yang mengatakan berarti nama Allah adalah dahr. Kita kalau hafal Asma'ullahil Husna 99, tidak ada satu ulama pun yang memasukkan ad-dahr sebagai nama Allah. Dari sekian ulama yang mengumpulkan 99 nama, itu kan beda-beda, karena memang nama-nama Allah tidak terbatas pada 99, lebih dari itu. Imam Tirmidzi dalam Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi menyebutkan 99 nama, ijtihad beliau. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin juga Syekh Abdul Baz menyebutkan juga mengumpulkan 99 nama, ada perbedaan.
Ya, dan kalau mau dikumpulkan semua hadis yang ada dan Al-Quran, maka kita akan mendapati lebih dari 100 nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa cuma 99? Ini kekhususan dan keutamaan. Siapa yang menghafal, man ahsaha dakhalal jannah, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghafalkannya maka dia akan masuk surga. Maksud menghafal di sini memahami maknanya, menghafalkan lafadznya, dan memahami isi kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang menyebut Ad-Dahr sebagai salah satu dari nama Allah, karena dalam hadis ini tidak pada penamaan Allah tapi pada sifat, yaitu Allahu yuqallibul laila wan nahar, Allah yang membolak-balikkan siang dan malam. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, saya tidak janji pekan depan karena rencana mau ke Jakarta antar anak sekolah. Tapi mudah-mudahan ya, kalau ada cepat kembali berarti bisa, tapi kalau tidak berarti insyaallah setelah pekan selanjutnya lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.